Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini, atau pagi, atau sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi atau sore, Bang. Iya. Hari ini Siap. saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan. Kenapa pilihannya Bawaslu Kabupaten Nunukan? Karena memang ada tantangan tersendiri saya kira untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2020 khususnya di wilayah perbatasan dan lebih spesifik lagi untuk wilayah Nunukan. Oleh karena itu, saya akan berbincang-bincang dengan Mas Yusran. Apa kabar Mas Siap, Yusran? Bang Yahya, Pak Dokter, Pak dosen andalan. Nah, sehat-sehat. Alhamdulillah, Bang. Sehat, Bang. Insya Allah Alhamdulillah. Ini harus masih tetap sehat. kayaknya masih di lapangan ya. Ya, itu Bang, menyempatkan aja nih untuk Pak dosen andalan ini. Luar Supaya bisa biasa. mungkin sharing juga, Bang, terkait kondisi kita di sini kan seperti apa begitu. Baik, Seperti itu, Bang. itu yang sebenarnya kita mau bincang-bincang. Di Siap, tengah siap. kesibukan melakukan tugas-tugas pengawasan, saya kira Mhm. kita juga perlu berbagi ke masyarakat bagaimana sebenarnya Bawaslu, khususnya di daerah perbatasan seperti Nunukan, dalam meyakinkan bahwa ya Bawaslu benar-benar bekerja, benar-benar ingin menghadirkan pemilu yang berintegritas untuk masyarakat. Gitu. Siap, siap, Bang. Ngomong-ngomong, gimana nih untuk penyebaran corona di Nunukan gimana menurut pemantauan Ya, Bawaslu? ya alhamdulillah dari koordinasi kita juga Bang dengan otoritas kesehatan di Kabupaten Nunukan, sejauh ini kan yang positif, pasien positif itu tinggal 3 orang begitu, dan itu pun, dalam, tahapan penyembuhan. Sudah beberapa minggu ini belum ada dan kita harapkan tidak ada Bang ini, penularan, COVID 19 ini, dan harapannya ya memang, ini segera berakhir dan 3 orang itu bisa segera sembuh, Amin. sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kita begitu, seperti itu, Bang. Amin. Sejauh ini seperti itu, Bang, dan, kalau pemetaan dari, Dinas Kesehatan atau gugus tugas, Nunukan ini kan memang masih masuk zona kuning, Bang, karena memang masih ada positifnya, ODP ya. Ya. ODP-nya juga masih ada, tapi jumlahnya itu tinggal puluhan gitu kan. Mhm. Jadi, kalau sudah tidak ada itunya katanya, termasuk OTG-nya gitu kan masih ada, baru Ah, kemudian dikategorisasikan zona hijau. Tapi kalau kecamatan sudah banyak Bang, hanya beberapa kecamatan sebenarnya yang zona kuning itu, seperti misalkan Kecamatan Nunukan, terus Sebatik Timur, kemudian Kecamatan Krayan, Timur, itu masih zona kuning. Selebihnya itu dari 21 kecamatan itu, adalah zona hijau semua, Bang, begitu. berarti Mungkin begitu, Bang, kalau perkembangan berarti Covid. treatment pengawasannya beda-beda ya di kecamatan tergantung zonanya tadi ya? Iya, betul, Bang, karena, misalkan pengawasan verifikasi faktual Ya, yang sekarang lagi dukungan perseorangan dilaksanakan. ini, Heeh. ada memang, di zona hijau itu kita memang, tekankan betul untuk, berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri, dan kita memang, upayakan semaksimal mungkin teman-teman di zona kuning itu, khususnya daerah-daerah yang sudah kita, pantau ada ODP-nya atau bahkan, orang yang pernah positif, itu kita sudah pantau, Bang, daerah-daerahnya, dan kita minta kepada teman-teman untuk dalam hal pengawasan termasuk mengingatkan juga, Bang, verifikator kan, dalam hal ini PPS ya kan, Mhm. untuk kemudian, APD itu betul-betul disiplin digunakan, khususnya di daerah-daerah di zona hijau. Karena ada kekhawatiran juga sih, kemarin kasusnya itu sempat, misalkan pasien yang sebenarnya sudah negatif begitu kan, Ya. PPS-nya khawatir ya kan, kemudian melakukan verifikator, kebetulan yang bersangkutan itu masuk dalam dukungan calon perseorangan. Mhm. Khawatir untuk melakukan verifikasi, ya kan. Tapi ya kita yakinkan bahwa ya dengan APD, apalagi sudah negatif kan status si masyarakat begitu pendukung tersebut, sehingga tidak perlu khawatir lagi. Tetapi tetap kita bekali dengan APD yang lebih lebih ekstra lah,
Oh Artinya jadi kan APD sendiri kan ada levelnya tuh Bang, setahu ya, saya level 1, level 2 dan seterusnya begitu. jadi Gitu Bang. Untuk yang Bawaslu Nunukan sendiri itu APD-nya yang level berapa? Wah, kalau kita APD level masyarakat umum aja Bang, Oh, paling kita gitu ya. masker, ya Ah, kan, terus kemudian pelindung wajah, ya kan begitu. Dan kita selalu bekali teman-teman itu hand sanitizer yang hmm. bisa mereka gunakan setiap saat, termasuk Jadi, kita ingatkan jaga jarak, termasuk alat tulis itu harus harus mandiri begitu kan, jangan pinjam-pinjam alat tulis orang dan bergantian alat tulis lah. Kalaupun jadi harus bergantian dicuci pakai hand sanitizer. Mungkin begitu Bang jadi nggak pakai arahan kita. APD yang kayak astronot itu ya, nggak ya? Wah, kalau itu katanya nggak tahan, Bang. Nggak tahan. Ya alhamdulillah dari 3 yang positif ini kan sejauh ini, mereka ini tidak masuk daftar pendukung bakal pasangan calon, Bang. Kalau umpamanya masuk dalam daftar bakal bakal dukungan pasangan calon, ya Hmm. automatically teman-teman verifikator maupun pengawas yang mendampingi itu harus menggunakan APD level 1 kan di ruang isolasi begitu. Tapi alhamdulillah. Nah, Nggak ada cuman ya? nanti coklit Bang nanti. Coklit Ya. ini kan tanggal 15 ya pencocokan dan penelitian data pemilih itu Hmm. kemungkinan teman-teman juga harus hati-hati. Kalaupun nanti harus dicoklit kan harus dicoklit juga ya, teman-teman pasien positif itu warga pasien positif. Nah, artinya harus menggunakan APD yang ekstra lengkap kan begitu Bang. Mungkin Ya, begitu Bang gitu. itu memang harus ekstra hati-hati kalau dalam kondisi seperti itu. Siap Tapi siap Bang. kawan-kawan di lapangan yang tadi disampaikan berhadapan dengan masyarakat, itu diberikan edukasi nggak mereka sebelum ke lapangan atau ada apa Mhm. pelatihan khusus? Oh Karena iya, kan nggak biasa ini karena ada betul. situasi corona ini. Siap siap. Kan berdasarkan surat edaran Bawaslu RI juga kan mengingatkan Bang, poin-poin terkait pencegahan penularan virus corona khususnya di masa faktual ini. Dan kita juga sudah menindaklanjutinya itu dalam bentuk kita lakukan sekolah sekolah kader pengawas pemilu ad hoc dan salah satu narasumber yang kita undang untuk mengisi materi itu ya berkaitan dengan eh, apa eh, protokol kesehatan Bang dari otoritas kesehatan setempat, dari dinas kesehatan ataupun gugus tugas. Jadi mereka sudah kita bekali bekali pemahaman juga Bang, bukan hanya APD-nya tapi juga pemahamannya. Dan yang terpenting kan sebenarnya harus selalu diingatkan Bang, karena kan soal soal seperti ini kan sebenarnya kedisiplinan yang Ya, terpenting begitu. Itu yang kita sudah lakukan dan upayakan Bang, ada pembekalan lah sebelum turun ke lapangan. Apalagi kan Bang protokol kesehatan ini kan, akan masuk dalam variabel tata cara mekanisme prosedural di dalam tahapan pilkada begitu, dalam betul. PKPU yang masih draft ya kan. Betul. Nah, automatically, teman-teman pengawas, harus terus mengingatkan kepada teman-teman KPU juga agar menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan, ya kan. Sehingga ini menjadi beban, tanggung jawab kita juga pengawas untuk mengawasi hal-hal yang sifatnya, penerapan protokol kesehatan atau bisa kita katakan ini non elektoral lah ya, Ya. tugas tambahan yang sifatnya non elektoral dan penindakannya juga Itu saya tidak. tugas tambahan ada honor tambahan nggak? Wah, kalau itu saya belum tahu, Bang. Makanya kita juga masih kebingungan nih, Bang, soal penindakannya kan, Bang, kan. Iya, iya, Karena iya, kan iya. setiap pelanggaran kan ada penindakannya. Nah, ini juga masih dirumuskan Bawaslu RI, gimana sih langkah-langkah penindakannya berkaitan dengan misalkan ketika ada penyelenggara eh, penyelenggara pemilu itu tidak menerapkan protokol kesehatan di dalam setiap tahapan. Termasuk mungkin, Bang, di dalam tahapan kampanye kan nanti protokol kesehatan kan menjadi satu variabel yang harus diperhatikan oleh peserta pemilihan begitu dan itu menjadi tanggung jawab kami di pengawas dan tentu ini juga kita harapkan melibatkan gugus tugas karena mereka yang punya domain terkait penanganan ataupun penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan di setiap kegiatan-kegiatan sosial masyarakat termasuk kampanye dan sebagainya. Berarti Mungkin begitu, Bang. ya berarti dari sisi regulasi memang saat ini di daerah gitu ya masih sangat membutuhkan gerak cepat ya untuk Betul, betul. beberapa regulasi yang terkait dengan bagaimana nanti misalnya untuk Bawaslu pelanggaran-pelanggaran terhadap tadi Mhm, tidak menggunakan
masker yang masker dan lain terkait dengan sebagainya gitu. protokol kesehatan gitu ya. Siap siap. Iya Mudah-mudahan Bang, sejauh ini kan penerapan protokol kesehatan di tahapan verifikasi faktual itu kan masih sifatnya edaran Bang, edaran ya. termasuk termasuk di KPU sendiri itu masih sifatnya edaran, di Bawaslu juga edaran karena draftnya aturan itu masih dilakukan harmonisasi. Setahu saya tahapannya itu sudah masuk di tahapan dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM begitu kan. Ya. Ya kita menunggu aturan itu sehingga ada semacam dasar lah kita untuk melakukan termasuk terkait tentang aturan atau Perbawaslu yang menyinggung terkait apabila terjadi misalkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang kita ketahui ini kan bukan sebenarnya bukan bukan bagian Ya. dari elektoral ya atau non elektoral lah begitu si variabel ini. Nah, tetapi karena memang isu pilkada kita ini di era pandemi makanya mau nggak mau variabel non elektoral ini seperti protokol kesehatan itu masuk di dalam tata cara mekanisme prosedural kita di dalam setiap tahapan-tahapan pilkada Bang gitu. Kita Justru masih butuh intinya. betul, justru sebetulnya saya kira sih dan banyak juga masyarakat berpendapat kalau pilkada saat ini dengan kondisi Siap. pandemi ini tidak memperhatikan atau tidak berbasis pada protokol kesehatan, mending nggak usah pilkada gitu, karena justru bahaya. Itu. Betul Bang. Persyaratan lah kalau saya katakan itu kan Bang kan Perpu itu kan Betul. mengisyaratkan diterapkannya protokol kesehatan di setiap tahapan ya kan begitu. Betul. Seperti itu Nah, Bang Mas ya. Yusran, ini saya mau nanya nih. Nah, ini coba Siap Bang. mau menguji aja nih, menguji. Kira-kira ini tahu nggak ini apa gitu? Wah, ini pulau kami Bang. Saya mau nanya tuh Malaysia itu yang sebelah mana dari peta ini? Saya kurang lihat nih Bang. Yang jelas Malaysia ini ya ini di atas Nunukan ini Bang. Di atas Nunukan ya. Di utara Nunukan ini kan semua daerah Malaysia gitu kan. Di kecamatan Simanggaris ini juga ada Bang. ya, ada garis perbatasan di Semenggaris. Ada beberapa kecamatan tuh Bang yang beririsan dengan perbatasan termasuk Semenggaris, kemudian Kerayan. Kalau Kerayan itu kan dia berbatasan dengan Sarawak Bang. Sarawak ya. Kalau Sebatik Semenggaris itu Sabah dia. Seperti itu. Jadi memang Nunukan ini unik karena perbatasannya tidak hanya laut tapi juga darat ya. Ya, betul sekali Bang. Darat juga. Nah, ini wilayah pengawasannya sebegini luas kan? Oh iya, kalau luasnya ya luar biasa luasnya Bang. Makanya saya bilang ke teman-teman ke teman kabupaten kota lainnya, teman-teman yang bertugas di Nunukan itu mengawasi itu harus punya empat ilmu elemen dasar itu Bang gitu kan. Harus punya punya ilmu pengendali air, pengendali udara, pengendali tanah dan pengendali angin. Kenapa? Memang karena luas wilayah kita ini ternyata juga bukan hanya sekedar luas Bang, termasuk persebaran penduduknya itu ya kan ternyata cukup luas juga gitu. Cukup tersebar juga. Sehingga karena geografinya ini beda-beda ya. Kalau kita lihat di Kecamatan Nunukan itu kan kebanyakan kan pesisir Bang kan, masyarakat pesisir ya. Profesinya itu nelayan ya kan, kebanyakan nelayan lah seperti itu dan masyarakat pesisir itu kan relatif dia lebih dinamis gitu Bang ya, lebih dinamis sehingga memang harus dibutuhkan kemampuan mengendalikan api itu Bang, karena emosi gitu kan. Berbeda Bang kalau kita ke Krayan gitu kan. Enggak, pertanyaannya itu masih sanggup nggak Bawaslu ngawasin sebegini luas dan memang harus punya tadi air, harus bisa berenang juga gitu. Betul Bang. Iya betul. Jadi nggak jadi alasan untuk tidak melakukan pengawasan kan? Oh enggak, alhamdulillah kita ini kan tantangan Bang. Saya sebenarnya juga dulu sebelum menjadi pengawas di Nunukan ini kan banyak aktif di Tarakan Bang gitu kan. Dan memang saya pulang ke Nunukan itu memang dalam rangka ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu di Nunukan Bang, karena melihat tantangannya yang begitu besar ya kan, begitu luas gitu kan. Ya berbeda mungkin di Tarakan ya dinamikanya kan kecenderungannya itu kan masyarakatnya
pesisir ya kan gitu Bang. Ya. Sehingga mungkin pengendali api lah dibutuhkan di sana itu kan gitu. Nah, Mas kalau di Rizwan, Nunukan pengalaman yang paling spektakuler lah kemarin pada saat Pileg dan Pilpres misalnya, pada saat melakukan pengawasan itu di daerah mana yang paling sulit dijangkau di Kabupaten Nunukan ini? kalau geografi Bang ya, itu di daerah tentu di daerah Dapil 3 Bang. Daerah Dapil 3 ini juga uniknya kan tidak terintegrasi juga. Jadi kita bagi zona-zona juga Bang di sana, ada zonasinya juga. Ah, Nah, kemarin itu di 2019 ya kan, saya itu yang unik itu adalah kita pernah menjangkau daerah terjauh di Dapil 3 khususnya daerah Kabudaya, dikenal seperti itulah Bang, karena ah, memang ada rencana DOB Kabudaya kan di ya. sana begitu. Nah, itu di sana kita harus Berapa hari butuh ke sana? kita kan harus ke Sebuku dulu Bang, dari Nunukan ke Sebuku itu naik naik speedboat gitu, Hmm. kurang lebih 2-3 jam. Kemudian dari Sebuku kita ke Mansalong itu kurang lebih 4 jam naik darat, naik mobil gitu. Ya, udah 6 Setelah jam. sampai Mansalong itu kita naik perahu lagi Bang, Hmm. untuk ke hulu itu, ke paling ujung desa Taulumbis Taulumbis atau Hulu Tulis, gitu kan. Nah, itu Lumbis Hulu itu atau Taulumbis itu membutuhkan waktu 9 jam Bang gitu wah, itu naik untuk ke apa sana. itu Dan 9 jam itu? ya, kita melewati sebenarnya tantangannya itu melewati Arung Jeram, Bang, gitu. Dan itu memang sangat berbahaya kan, Bang, kalau tidak Ya, dilakukan orang-orang yang profesional gitu. Jadi motoris kita itu memang sepanjang jalan itu dia berdiri terus itu memperhatikan arus batu itu jangan sampai tertabrak batu kan begitu. Karena kita itu. waktu itu memang sengaja memilih di hari di musim kemarau Bang, sehingga memang tantangan jiramnya itu lebih besar begitu. Oh, Kenapa kami memilih sengaja di musim kemarau? Karena memang waktunya tepat juga dan satu sisi kita pengen melihat lah keadaan terburuk di sana itu seperti apa begitu kan, sehingga kita bisa mengukur mengukur kemampuan kita nanti harusnya seperti apa dalam hal misalkan pengawasan khususnya teman-teman KPU kan yang sebenarnya lebih berkepentingan ya, terhadap misalkan distribusi logistik ya kan begitu. ya. Nah ini memang sangat sangat penting sih apalagi di Taulumbis itu tidak ada signal sama sekali Bang gitu. Signal baik itu telepon apalagi signal 4G begitu kan tidak ada sama sekali sehingga memang di sana itu blank spot begitu kan Ya. dan jangkauan kita untuk ke sana itu sangat susah sekali begitu. Nah ini kalau saya sih pengalaman menarik sih di 2019 Bang terkait kalau kita melihat medan tempuh kita ya untuk atau menjangkau daerah-daerah terjauh. Dan di Taulumbis itu juga ada titik-titik perbatasan Bang antara Ya. antara Indonesia dan dan Malaysia begitu. Dan di sana memang unik sekali itu Bang. Taulumbis itu 10 desa, dia berkumpul jadi satu tempat aja begitu. Jumlah Nah ini penduduknya juga berapa? memang ya Bang. Jumlah penduduknya berapa tuh di Taulumbis? Jumlah penduduknya itu kalau kita mengacu ke DPT itu kemarin Ya, hanya 500 lebih, Bang. 500. Berarti ya kurang lebih seperti itu jumlah Tapi jumlah dalam jumlah penduduk. tapi dalam sistem demokrasi kan satu suara pun itu Betul. betul sama gitu. Sehingga Bet 500 itu saya kira cukup besar juga. betul betul, Bang. Betul betul. Betul Terus sekali, Bang. terus dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, pertanyaannya apa iya mungkin masih kawan-kawan melakukan proses Mhm. pengawasan sampai tahap yang ke sana itu? Sementara Mhm. sementara kan kita tahu nih, tahapan kita yang sekarang lagi berjalan ini coklit, itu kan memang butuh energi yang lebih gitu, karena Betul betul, Bang. kondisinya memang kondisi tidak biasa ini. Mhm. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat ya banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, banyak Betul yang betul. pesimis gitu. Apa mungkin nih, misalnya Bawaslu melakukan pengawasan, padahal Nunukan sendiri tahun ini kan ada pilkada, pemilihan bupati, ada juga pemilihan gubernur kan gitu Betul betul, di Bang. kita Betul. di Kaltara. Artinya Mhm. sementara masyarakat yang 500 ini kan juga harus tersentuh gitu, baik dari sisi edukasi politiknya, baik dari sisi pemahaman Mhm. kepemiluannya, dan termasuk nanti pengawasan. Kira-kira bisa diawasi nggak tuh Mas Yusran? Kalau saya sih kalau untuk masa pandemi untuk di Dapil 3 itu khususnya daerah-daerah pedalaman itu relatif itu sebenarnya sama aja Bang di sana. Kalau Hmm. dari kategorisasi penyebaran virus corona di sana kan
tidak ada penularan, ya kan? Ya. Relatif tuh zona zona aman. Cuman memang ada tantangan di sana, tapi sekarang udah longgar sih. Tantangannya itu di sana waktu masa pandemi yang masih sangat heboh gitu, ada lockdown lokal gitu. Nah, Sehingga memang PSBB lokal lah ya, kalau dikatakan ya, bisa Pak, begitulah. saya dengar-dengar dan baca-baca informasi kata mereka katanya masyarakat di sana nggak mau nerima gitu, nggak mau nerima Ah, orang masuk. Gimana tuh nanti kalau pengawasnya kemudian ya. ditolak? Jadi pertama kan pengawas kita tuh juga kan sebenarnya orang sana, Bang. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, sekarang ini kalau untuk di daerah yang saya sebutkan tadi itu Taulumbis, Pansiangan maupun Lumbis Lumbis Ogong gitu kan. Itu sudah sangat longgar, Bang, teman-teman di sana. Jadi sudah tidak ada masalah lah. Sepanjang misalkan kita itu sudah lakukan rapid dan lain sebagainya, relatif tuh mereka tidak begitu khawatir kalau saat ini. Hanya saja memang kalau di Nunukan itu lockdown lokal ini masih berlaku efektif itu di daerah Krayan Tengah. Nah, Hmm. Krayan Tengah itu juga tantangannya di sana kan harus kita punya ilmu pengendali udara itu, Bang. Karena untuk sampai ke sana itu kita harus naik pesawat saja bolehnya gitu kan. Sampai di bawah kita juga harus naik darat berjam-jam yang kadang juga kalau musim hujan itu tidak bisa dilewati. Nah, di Krayan Tengah itu masih berlaku lockdown lokal. Hanya saja memang kita bersyukur bahwa persebaran dukungan dukungan calon persorangan hari ini ya pilgub begitu karena kan Nunukan tidak ada calon persorangan untuk Ya. pemilihan bupatinya. Itu di Kecamatan Krayan itu sangat sedikit, Bang, hanya 90 sekian dari 5 kecamatan. Jadi kita tidak terlalu memusingkan lah untuk tahapan verifikasi faktual ini begitu sehingga Maksudnya tidak memusingkan itu bukan berarti tidak wah dijabarkan. enggak. Enggak ya. Betul, artinya cukup teman-teman di sana itu sudah tercover lah. Karena Oh, kan Panwascamnya juga seperti Krayan Tengah itu Panwascamnya juga orang Krayan Tengah sendiri begitu. oke. Sehingga mereka tidak ada kendala berarti dan kita juga di sana kan ada titik-titik sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi by phone bahkan by internet itu ada, Bang, titik-titik di sana itu yang spot-spotnya memang seperti di kantor desa ya kan ada di kantor 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 kecamatan maksudnya Jadi kantor jadi kecamatan. jadi nggak perlu juga kayak orang-orang anggap harus naik pohon dulu gitu ya. Oh enggak, ada beberapa titik lah, Bang, yang bisa dimanfaatkan dan memang itu mungkin karena mungkin Jokowi ya sebagai Presiden Republik Indonesia kan pernah ke Krayan. Ya. Mungkin ini sebagai bentuk dari efeknya lah beliau itu pernah datang ke sana dan kita ya bersyukur. Sehingga memang kami itu, Bang, sebenarnya seperti sekolah kader kemarin dan kita juga sering untuk juga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kita itu dinunukan, Bang, meskipun jaringan kita tuh relatif banyak masih blank di Nunukan itu, tapi kita selalu menggunakan teknologi informasi seperti ini untuk melakukan monep yang kita bahasakan itu monep virtual lah, Bahkan monitoring bahkan supervisi sebelum virtual gitu. bahkan sebelum pandemi sudah biasa digunakan ya itu ya. Apanya, Bang? Bahkan sebelum masa pandemi seperti sekarang itu monet virtual itu sudah sering dilakukan ya. Ya betul betul, Bang. Jadi memang kalau saya lihat sih ya budaya baru juga sih, Bang, ini kan. Maksudnya budaya baru itu membudaya gitu kan. Tapi sebenarnya kan untuk kami itu sebenarnya sudah pernah juga dilakukan begitu karena memang kesulitan dalam akses transportasi sehingga kita justru lebih lebih efektif itu lebih efisien ya menggunakan virtual ataupun daring begitu. Dan ini apalagi di zaman sekarang ya membudaya dan alhamdulillah menjadi hal yang biasa begitu kita lakukan. Nah, kalau untuk daerah-daerah seperti Krayan yang dukungan calon persorangannya itu sangat sedikit, memang persoalan kan relatif itu masalah itu lebih ini, Bang, potensinya lebih rendah begitu kan sehingga kita tidak perlu melakukan monep secara konvensional ataupun melakukan inilah turun langsung ke jalan kecuali ke lapangan kecuali memang ada semacam permasalahan dan persoalan begitu. Yang banyak ini kan daerah pusat pusat dukungan ini kan di daerah-daerah seperti Kecamatan Nunukan. Ya. Kecamatan Nunukan itu aja ada 11.000, Bang, gitu kan untuk Kecamatan Nunukan yang harus diverifikasi. Makanya kita itu banyak itu permasalahan-permasalahan yang muncul itu di daerah-daerah yang memang
padat karena memang sangat rawan di sana begitu. Dan ini terus kita lakukan pengawalan, Bang. Tapi bukan berarti di daerah-daerah pedalaman, perbatasan terluar sana kita tidak lakukan semacam monitoring dan supervisi, tapi kebanyakan itu kita lakukan monep secara virtual dan juga beberapa hari lalu juga teman-teman itu secara bergiliran lah turun kalau memang dibutuhkan, karena memang kan juga kita harus di era pandemi ini kan kita juga harus menghemat anggaran dalam hal penggunaannya, Bang. Mungkin begitu. Baik. Sejauh tidak mengurangi esensi kualitasnya, Bang. Mungkin seperti itu, Bang. Itu yang penting. Saya kira upaya-upaya inovasi melalui mekanisme virtual segala macam tadi itu sudah baik, asalkan tidak mengurangi kualitas dari demokrasi kita. Betul, itu Oke, catatan yang berikutnya paling nih, penting, saya mau Bang. nanya nih, coba lihat nih, ini apa nih? Belum masuk. Oh ya. Oh, ini kantor kami, Bang. Ini kantor Bawaslu Nunukan ini. Ini perumahan DPRD sebenarnya, Bang, yang tidak difungsikan. Saya baru mau nanya, mungkin publik kan banyak juga yang belum tahu gitu. Ternyata lihat-lihat di kantornya kok mirip rumah gitu. Itu kenapa? Iya. Iya. Ini sebenarnya kantor perumahan DPRD, Bang, yang tidak digunakan sudah lama gitu. Jadi kita minta kepada Pemda, dalam hal ini Bupati begitu, dan ya alhamdulillah disetujui. Ini sudah dalam pemilu 2019 sudah kita gunakan, Bang. Ini gitu. Kantor ini udah milik Bawaslu ya? Pinjam pakai, Bang, statusnya. Tapi ya nggak tahu nanti ke depan kan ditingkatkan untuk hibah. Tapi prinsipnya ini kan sebenarnya tidak digunakan, Bang, ya. Kami masuk aja itu banyak kerusakan di sana sini, daripada umpamanya Pemda juga susah merawatnya, ya lebih baik mungkin ini lebih efektif ya kita yang rawatkan begitu kan, ya dengan dihibahkan gitu. Cukup ya, model kantor seperti ini cukup ya? Kalau aktivitas di luar tahapan pilkada mungkin cukup lah, Bang, ya. Tapi kalau dalam tahapan pilkada seperti ini memang tidak cukup, Bang, karena kita kan ada penambahan aktivitas ya, tentu. Yang kedua juga kita ada Gakundu. Nah, makanya di sebelah kantor ini juga kita minta satu lagi, Bang, karena ini kan banyak rumahnya begitu kan. Kita minta satu lagi untuk selama tahapan pilkada ini, kita minta satu untuk kemudian difungsikan juga untuk sebagai kantor Gakundu dan teman-teman beraktivitas, Bang. Seperti itu, Bang. Gitu. Jadi dua ini sudah. Jadi di sini memang kita aja yang ramekan di gang ini, Bang, di perumahan ini. Jadi memang bisa dikatakan nanti di jalan Bawaslu gitu kan. Berarti di depan terus samping sebelah sana rumah ini berarti ya, rumah dinas berarti. Ya, rumah dinas yang tidak difungsikan. Malah saya melihat ada kantor-kantor di pemerintahan sudah dibagi-bagi, Bang, untuk digunakan juga difungsikan sebagai kantor. Cuman belum aktif begitu. Hanya kantor Bawaslu yang saat ini aktif seperti itu, Bang. Ya. Jadi memang perumahan milik daerah seperti itu, Bang. Artinya, belum milik Bawaslu begitu. Dengan keterbatasan yang sedemikian rupa itu tidak mengurungkan niat kawan-kawan di Bawaslu untuk tetap menjadi salah satu pengawal demokrasi kita, khususnya melakukan pengawasan pemilihan umum ya. Siap, ya, Bang. Pilkada. Di perbatasan. Iya. Jadi ini bisa kita lihat memang dengan keterbatasan kantor yang saya yakin nih di dalam pakai social distancing nggak nih? Kalau semampu mungkin lah, Bang, gitu. Kalau yang paling sulit itu kan sebenarnya di lapangan juga, Bang, jaga jarak itu ya. Agak sulit gitu. Tapi kalau penggunaan hand sanitizer, kita cuci tangan apa semua. Malah kita nanti itu, Bang, sebentar ini setelah perfak lah, ini kita akan melakukan lomba sekretariat dalam hal penerapan protokol kesehatan terbaik di seluruh kecamatan, Bang, Panwascam maksudnya. Kita akan lakukan lomba untuk menstimulus juga sih budaya teman-teman di dalam menerapkan protokol kesehatan untuk teman-teman sekretariat. Jadi ini bentuk langkah-langkah edukatif kita lah, Bang, untuk dalam rangka di era pandemi ini ya, keselamatan itu menjadi hal yang utama dan kedisiplinan itu menjadi kunci yang paling penting lah di dalam penerapan protokol kesehatan. Karena kalau APD ada kalau nggak disiplin juga ya susah juga, Bang, kan gitu. Ini di kantor ini berapa orang yang
bekerja? Kalau full Bang, semuanya full, itu ada 12 Bang, 12 orang. Berarti masih bisa lah diatur meja. Bisa, bisa Bang. Jadi kan kita sudah dapat rumah lagi di sebelah ya. Kalau Gakundu itu kan dia tidak harian lah Temporer, Bang ya, teman. temporer ya. Temporer lah kalau ada cash ya, kalau ada rakor-rakor mungkin baru kemudian teman-teman ngumpul begitu. Tapi alhamdulillah Gakundu Nunukan itu di pemilu 2019 cukup aktif begitu, sehingga sering-sering aja ngumpul di kantor seperti itu. Tapi dengan dua kantor lagi ini ya kita bisa lah dalam hal penerapan social distancing-nya Bang di dalam kantor, dan kita juga semacam fingerprint itu sudah kita tidak adakan kan, karena memang potensinya ada di situ penularan, termasuk hand sanitizer satu orang satu ya kan, terus hand sanitizer di mana-mana di tempat-tempat di kantor itu kita sudah siapkan Bang. Mungkin seperti itu Bang untuk langkah-langkah. Kalau ini kalau ini kantor kita yang dulu Bang. Ini kantor kita yang masih nyewa Bang ini. Jadi ini sebelumnya di 2017 ya, 2017, 2018 awal kita masih nyewa ini Bang. Ya lumayan juga sih menyedot anggaran kan kalau harus sewa terus setiap tahunnya. Ya alhamdulillah dengan bantuan pemerintah ya cukup membantu juga Bang begitu. Baik. Jadi saya kira tadi sudah banyak yang kita bicarakan. Nah, yang paling penting saya kira ini mesti ditanyakan langsung nih dengan Ketua Bawaslu. Kan banyak yang mengkhawatirkan bahwa kawan-kawan penyelenggara, khususnya Bawaslu dalam hal ini, terutama yang ada di wilayah perbatasan, itu jangan-jangan belum siap untuk menghadapi pemilu di Desember 2020 ini. Nah, saya pengen penegasan nih, ini siap nggak nih melaksanakan sesuai dengan masa pandemi COVID-19 ini? Kalau ditanyakan siap kan, kami ini kan sebenarnya pelaksana Bang ya. Kita tuh ya samina wa ta'na lah terhadap peraturan perundang-undangan kan, karena memang perintahnya begitu. Ada keresahan nggak? Maksudnya ada keresahan nggak ada? Kalau melaksanakan sih pasti nggak mungkin menolak. Gitu. Betul. Dalam pelaksanaannya ada keresahan nggak? Kalau keresahan itu pasti ada Bang, tapi kan kita nih meyakini lah bahwa kita ini kan manusia ya, makhluk yang beradaptasi begitu kan, karena sebaik-baiknya penciptaan Tuhan itu ya manusia, karena kemampuannya beradaptasi. Termasuk apalagi didukung dengan pengalaman kita juga Bang selama ini kan, saya juga sejak 2015 itu sudah aktif di pengawasan begitu, sehingga dengan penguasaan medan di lapangan, dan kita juga kalau saya sih orang yang tidak puas dengan duduk di kantor Bang, karena sering turun ke lapangan, khususnya di titik-titik atau spot-spot yang memang itu sangat rawan dan perlu bukan hanya dengar dari informasi ya. Kalau dengar dari informasi itu kan nilai pengetahuan yang kita dapatkan itu kan relatif masih sangat kurang gitu kalau kita nggak ngerasakan langsung. Saya itu Bang di 2015 yang unik itu pengalaman saya di perbatasan itu, saya pernah ditangkap Bang, sama bukan ditangkap sih, dirazia, ditahan oleh polisi Diraja Malaysia bahkan gitu kan, di daerah desa seberang di Sebatik itu kita pernah menerobos masuk perbatasan. Itu hanya dalam rangka kita ingin memastikan bahwa warga negara Indonesia yang banyak di sana itu sudah sudah didata oleh teman-teman KPU dan jajarannya begitu, sehingga kita ingin memastikan, karena mereka ini kan WNI Bang, punya KTP ya kan begitu, punya hak pilih, sehingga kita ingin pastikan itu semua begitu. Dan waktu itu memang apes sih, karena memang sebenarnya daerah itu sering aja lalu lalang masyarakat Indonesia, sering-sering aja lalu lalang, cuman mungkin karena apes ya, karena apes kita sempat ditahan lama di sana, sempat diintegrasi juga oleh polisi Diraja Malaysia karena sudah menerobos masuk ke wilayah termasuk wilayah Malaysia ya. Sudah masuk Bang, sudah masuk, dan memang tantangannya di situ Bang. Kita kan ya kalau kita mau berbicara misalkan harus kita pakai paspor. Ya, kalau masuk resmi pasti repot ya pakai paspor. Repot Bang, akan keliling lagi kita Bang, keliling, dan sarana transportasinya juga sangat sulit sekali, sehingga sebenarnya daerah itu daerah yang sebenarnya sudah lalu lalang antara masyarakat Indonesia dan Malaysia itu sudah biasa lah. Wilayah mana ini? Di desa seberang Bang, di Sebatik Utara. Itu kami sama rombongan teman-teman Panwascam
ya itu kurang lebih ada 7 orang gitu. Kami menyisir daerah pesisir perbatasan itu dan masuk ke wilayah Malaysia yang cukup jauh sebenarnya masuknya, dan kami ingin memastikan di sana WNI yang kita ketahui itu betul-betul sudah terdata dengan baik oleh teman-teman KPU, dan kalau belum terdata kita ingin memberikan datanya kepada KPU agar ini didata karena mereka adalah WNI ya, dan kita juga minta ada TPS di daerah walaupun tetap masuk di daerah Indonesia, ada TPS di situ begitu sehingga mereka bisa Nyebrang mengakses untuk ya. memilih dulu gitu ya. Ya, untuk memilih. Kan lalu lalang itu kan sebenarnya gampang aja Bang di sana. Nah, cuman waktu itu nggak tahu karena apes ya. Waktu itu kita kemudian ada polisi Diraja Malaysia, kita dikumpulkan itu disuruh kayak baris gitu Bang, ditanya-tanya ini tanya itu gitu. Sempat lama, kurang lebih sejam 2 jam waktu itu, dan saya kemudian ada kontak teman-teman dari TNI gitu, dari intelijen gitu, saya coba kontak gitu kan. Dan teman-teman akhirnya datang ke perbatasan dan kemudian kita dilepaskan ya, alhamdulillah ya, dengan begitu ya kita punya pengalaman lah. Ini tantangannya teman-teman di lapangan itu nggak gampang mereka ini melakukan hal tersebut kalau sudah masuk wilayah Malaysia. Dan itu juga menegaskan bahwa kami siap begitu kan, apapun resikonya, menjaga hak pilih di daerah perbatasan itu menjadi satu konsekuensi logis dari tugas kami, meskipun di era pandemi saat ini begitu. Itu menjadi inilah bagian dari justru tantangan yang harus kami hadapi lagi begitu. Seperti itu Bang. Intinya begitu Bang, penegasannya begitu. Baik, makasih Mas Yusran. Ini sudah banyak kita dapat informasi. Memang tadi disampaikan menjaga hak konstitusional warga negara itu apapun kondisinya, terutama menjaga hak politik itu harus betul-betul diperjuangkan demikian rupa. Saya kira ini yang menarik dari para pengawas pemilu di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan. Ini Mas Yusran ini ketuanya sudah mengalami sendiri bagaimana proses yang rumit, tapi itu dijadikan tantangan untuk bisa tetap memperjuangkan hak politik warga negara Indonesia yang ada di wilayah perbatasan. Mas Yusran, apa kira-kira pesan nih? Pesan ya terkait dengan pelaksanaan pilkada kita di era pandemi COVID-19 seperti sekarang, apa yang diinginkan pengawas di perbatasan lah, atau apa yang menjadi harapan dalam penyelenggaraan pilkada serentak kita di 9 Desember 2020 nanti. Silakan. Saya kira berkaitan dengan era pandemi ini kan penting untuk dilakukan perlindungan Bang terhadap pengawas kita. Makanya pengadaan APD ini menjadi sangat penting. Bukan saja APD sih sebenarnya, termasuk vitamin ya kan, suplemen begitu untuk teman-teman di lapangan. Karena memang teman-teman ini kan bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan orang banyak begitu, sehingga potensi penularannya dalam tanda kutip itu sangat besar, sehingga kita harapkan ya memang perhatian ekstra dari pemerintah ya kan, meskipun ya alhamdulillah sih pemerintah Kabupaten Nunukan ini cukup supporting lah terhadap masalah ini, sehingga kita juga mendapat semacam support yang cukup ya untuk hal ini, sehingga memang juga tantangan kami juga di internal bagaimana distribusi APD dan membiasakan untuk disiplin dan lain sebagainya untuk penerapan protokol itu menjadi sangat penting. Dan juga masyarakat Bang, karena lagi-lagi masyarakat ini kan terlibat aktif ya, khususnya nanti pada saat masa kampanye, kemudian masa tungsura. Harapannya juga ini menjadi menjadi semacam hal yang kita biasakan lah dalam hal penerapan protokol kesehatan itu ya. Intinya gitu Bang, perhatian dari pemerintah untuk kaitannya dengan fasilitasi APD ya kan, termasuk suplemen, dan kemudian kesadaran masyarakat ya berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, karena ini menyangkut tentang keselamatan jiwa dan raga kita ya berkaitan dengan penularan COVID ini.
Kalau kaitannya dengan yang lain, saya kira juga penting di daerah perbatasan ini jangan sampai hanya pemerintah jangan sampai hanya memandang perbatasan itu hanya sekedar patok-patok perbatasan begitu kan antara NKRI dan misalkan Malaysia misalkan. Tapi yang di sana hanya ada persoalan misalkan konflik teritorial ya, keamanan negara, tapi lebih daripada itu saya kira kesejahteraan ribuan masyarakat di perbatasan itu yang harus dipikirkan. Karena soal nasionalisme interest itu di perbatasan itu saya kira mereka itu udah tuntas lah. Kalau ditanya masyarakat perbatasan maunya kemana, NKRI atau Malaysia, mereka NKRI banget Bang. Malah mungkin lebih NKRI dengan orang-orang di perkotaan karena mereka kan berhadapan langsung dengan situasi yang memang bergejolak ya, kebatinan mereka untuk selalu meningkatkan kepribadian nasionalisme interestnya begitu. Sehingga saya kira kalau soal nasionalisme, soal di perbatasan itu bukan itu sebenarnya. Bukan soal bergesernya patok ataupun keamanan negara lainnya, tapi soal kesejahteraan teman-teman di sana. Karena masih sangat tergantung sih ya kebutuhan pokok kita di perbatasan Malaysia ini terhadap barang sembako di Malaysia. Nah, ini menjadi tantangan termasuk juga terkait akses informasi, Bang. Ya. Karena di daerah perbatasan ini sangat luar biasa daerah-daerah yang tidak terjangkau teknologi informasi. Seperti misalkan kalau kita petakan itu hanya 16% Bang dari 21 kecamatan dan 240 desa dan kelurahan di Kabupaten Nunukan itu yang bisa mengakses internet, ya kan? Automatically kan dia bisa nelpon, bisa internet lah, hanya 16%. Selebihnya itu ada daerah-daerah yang blank spot sama sekali. Kita sudah petakan dengan rapi itu Bang berkaitan dengan itu. Ada yang blank spot, baik itu internet maupun seluler, telepon seluler, ada yang hanya telepon seluler. Tapi 16% itu yang daerah 16% itu yang hanya 16% yang daerahnya dalam hal seluler dan internet itu bisa diakses begitu. Nah, ini kan menurut saya sangat menurut saya harus diperhatikan lah pemerintah ke depan. Sehingga bukan hanya kelancaran pilkada, event-event nasional seperti pilkada yang kemudian bisa kita bisa lancar, efeknya lancar kan gitu, tapi juga hal-hal lain. Mungkin begitu Bang, saya kira suara kami di perbatasan yang mewakili juga Bang seperti itu. Baik. Seperti itu Bang. Ya, terima kasih Mas Yusran. Yang jelas memang kita memahami bahwa pemilu kada di era pandemi COVID-19 ini pasti akan ada keresahan, pasti akan ada kehati-hatian. Tapi tadi mendengar apa yang disampaikan Mas Yusran, Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, saya kemudian begitu sangat optimis bahwa di tengah keterbatasan di wilayah perbatasan itu ternyata kawan-kawan memiliki semangat yang luar biasa, bahkan kawan-kawan memiliki inovasi yang luar biasa, bukan hanya sebatas itu, tadi bahkan semangat inovasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Makasih sekali lagi Mas Yusran. Ya, terima kasih banyak Pak Doktor, ya, Pak dosen. Bermanfaat untuk semua. Insya Allah Pak dosen. Kawan-kawan yang lain selamat bertugas. Siap. Tetap sehat, Pak dosen. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.